Wih, cuma bisa 100 foto. Hai Ren, hai Sin, fotoin aku dong. Hah? Kamu mencuri uang ibumu? Kamu tahu dari mana? Halo teman-teman, aku bawain kalian makanan nih. Ren, kamu mau coba gak? Hah? Enggak? Wah, setiap kali aku foto orang pakai kamera ini, aku bisa tahu hal buruk yang mereka lakukan. Masa sih? Coba foto aku. Hah? Mencuri coklat di supermarket? Shh, jangan kenceng-kenceng, Ren. Yang bener aja kamu. Halo, Pak. Hah? Bukan ayahku. Sini kamu. Memperbanyak atau memperdikit? Mending memperbanyak lah, nggak rugi. Kak, pegangin bonekaku bentar dong. Wah, jadi banyak. Kak, kok bonekaku jadi banyak? Ren, kamu beliin Ade boneka banyak banget. Enggak, Ma, itu karena aku punya kekuatan memperbanyak apapun. Wah, kalau gitu kamu pegang uang 100.000 ini. Wah, jadi 1 triliun. Gila, Ren, kalau gini terus, kita bisa jadi orang paling kaya di dunia. Hai Ren, kamu bisa memperbanyak rambut bapak yang botak ini gak? Ren, terbanyak rumahku dong. Ren, terbanyak pacarku. Ren, aku pengen punya kumis yang banyak. Guys, aku pergi dulu ya. Ren, tunggu. Capek banget dikejar orang-orang. Halo, apa kamu orang yang bisa memperbanyak apapun? Pak Presiden? Saya ada tugas negara untuk kamu. Kalau kamu berhasil, saya akan melantik kamu menjadi menteri di kota ini. Boleh, Pak. Baiklah, jadi tugasnya... Janji ya, kita bakal sahabatan selamanya. Pasti dong, kita bakal selalu sama-sama. Aku janji. Lala, main ke taman yuk, kita petik bunga. Ayo, Ren, aku bawa sepeda ya. Lala, kamu kenapa ngomong sendiri, nak? Aku nggak ngomong sendiri kok, Pak. Aku ngomong sama Ren. Kayaknya kamu lagi sakit. Ren, makasih ya udah jadi sahabat aku sejak aku lahir. Aku juga seneng lah jadi sahabat kamu, jangan pernah tinggalin aku ya. Aku janji. Lala, akhirnya kamu pulang. Kita main ke taman tempat biasa yuk, aku kangen. Aduh, Ren, aku sibuk. Aku ada janji sama teman-temanku. Kamu main sendiri aja sana. Lala, kamu masih sibuk gak? Kita udah lama gak ngobrol sama main bareng. Aduh, besok-besok aja ya, Ren. Aku ada janji sama teman yang lain. Lala sekarang berubah. Lala, kamu inget kan 10 tahun lalu kamu janji bakal selalu sama aku. Ren, cukup ya. Gue udah capek punya teman beda dunia. Sekarang gue udah punya banyak banget temen di dunia nyata. Jadi lebih baik lo pergi aja dari hidup gue. Mulai sekarang jangan ganggu gue lagi. Wih, aku bisa tahu apa yang akan dialami orang di 2023. Pagi, Ma. Pagi sayang. Ma, aku ada buat salah kah? Ya banyak lah nak. Maafin aku, Ma. Ren, lihat papamu gak? Udah 2 hari gak pulang. Gak lihat, Ma. Jangan-jangan dia selingkuh. Kayaknya papa lagi bekerja keras, Ma. Hai, Ren. Hai, Mika. Gak sabar banget ya, bentar lagi udah mau 2023. Iya nih. Mika, kayaknya kamu harus bertobat deh. Ya elah, hentaran lah, masih muda ngapain tobat. Ren, liatin aku dong di 2023. Gimana, Ren? Kamu bakal diputusin sama pacarmu. Ih, gak mungkin ah, sistemmu pasti error. Hai Beb, makan bareng yuk. Ayo. Kamu jangan makan terlalu banyak ya. Loh, kenapa Beb? Biasanya kamu suruh aku makan yang Soalnya banyak. berat badanmu bakal nambah 90 kilo. Anak-anak semuanya, 2 bulan lagi kita akan liburan bersama ke Jogja ya. Wih, asik tahun baru di Jogja. Yeay, gak sabar banget. Ren, Mika, dan Lena sekamar dengan ibu ya nanti. Pil cerdas atau pil random? Pil cerdas aja deh biar aku jadi orang paling pinter. Mah, aku akan dapat ranking 1 semester ini. Kamu naik kelas aja, Mama udah bersyukur. Gak usah ngayal tinggi-tinggi deh, nanti kalau jatuh sakit. Mama lihat aja nanti. Ren, kamu nyontek ya? Kok tumben banget kamu dapat nilai 100? Enak aja, Bu. Kalau ada nilai 200, aku udah dapat 200. Bagus deh, Ren, semangat belajarnya. Untung aja aku minum pil cerdas itu, semuanya jadi mudah. Ren, kamu giat belajar ya sekarang. Nilai kamu tinggi banget loh. Iya dong, Pak. Ren, gila-gila, nilaimu ngalahin si Mirna itu loh yang juara 1. Kok bisa sih kamu tiba-tiba pinter? Ya, sebenarnya ada rahasianya sih. Tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Aku minum pil ini. Kamu mau coba? Wah, aku minum ah, biar pinter kayak kamu. Enak aja mau nyaingin aku. Itu bukan pil cerdas. Ayolah, seenggaknya tingkat kekayaan aku 30% biar aku nggak dibully. 100% berarti aku kaya. Nak, kekayaanmu 100% ya? Kamu harus private itu, jangan sampai ada yang tahu. Kenapa, Ma? Ya, biar kamu tahu sifat asli teman-teman kamu kayak gimana. Mama bener juga. Oke, aku pergi ke sekolah dulu ya, Ma. Hai, Rosa. Hei Ren, kita kayaknya udah nggak bisa berteman lagi deh mulai sekarang. Loh, kenapa? Tingkat kekayaanmu di private, pasti kamu miskin. Tingkat kekayaanku 50%, aku nggak level temenan sama kamu. Oke. Hai, guys. Mulai sekarang kamu nggak boleh masuk di kelompok kita lagi. Yes, kita semua nggak mau temenan sama orang miskin kayak kamu.
Hai Beb, Hai Kevin, nanti malam kita jadi pergi ngedate kan? aku pikir-pikir kayaknya kita harus putus deh. Putus. Iyalah, aku nggak mau punya pacar miskin. Jadi kamu putusin aku karena kamu pikir aku miskin. Ya di private udah pasti kamu miskin. Oke, kamu lihat nih. Uang atau bando? Ya uang lah. Ya nggak bisa. Bando ini punya kekuatan apa ya? Ren, papamu bentar lagi pulang dari luar kota. Kamu nanti bukain pintu ya. Iya, Ma. Mama lepasin burung peliharaan papa. Kamu tahu dari mana? Jangan kasih tahu papa ya. Bilang aja kandangnya kebuka sendiri. Itu kan burung kesayangan papa. Papa pasti marah besar. Biarin aja. Mama nggak suka papa pelihara burung, bau. Jadi Bando ini bisa tahu rahasia orang. Ren, papa pulang. Iya pak, akhirnya papa pulang juga. Udah lama banget papa di luar kota. Ya, papa kan kerja buat kasih makan kamu. Papa punya selingkuhan seumuran sama aku. Ren, kayaknya lo lagi sedih ya. Kenapa? Gak apa-apa kok. Gue kan sahabat lo dari kecil. Gue juga deket sama orang tua lo. Masa iya gue nggak tahu kalau lo lagi sedih? Papaku punya selingkuhan. Aku bingung harus kasih tahu mama atau enggak. Kasih tahu aja Ren, biar mama dan papa lo berpisah. Aku nggak mau mama papa pisah. Kalau ciri jodoh aku anak raja, berarti jodoh aku pangeran dong. Guys, ciri jodoh gue jago dance. Jangan-jangan jodoh kamu boy band. Semoga aja jodoh gue Taehyung. Kalau ciri jodoh lo apa, Ren? Ciri jodoh aku anak raja. Ih, gak mungkin. Ciri jodoh gue juga anak raja. Apa? Mana mungkin jodoh kita sama? Ya, pasti lo bohong. Ciri jodoh lo itu palsu kan? Guys, pangeran mengadakan turnamen Mobile Legend untuk menemukan jodohnya. Turnamen Mobile Legend? Iya, katanya ciri jodoh pangeran itu jago main Mobile Legend. Mobile Legend kan game kesukaanku. Berarti bener dong pangeran itu jodohku. Tapi kenapa ciri jodoh Livia bisa sama kayak aku? Pangeran, aku jago banget loh main Mobile Legend. Hero favorit aku, Fanny. Oh ya, nama kamu siapa? Nama aku Livia. Ciri jodoh aku anak raja. Udah fix kamu jodoh aku, Pangeran. Ciri jodohku juga anak raja. Jangan percaya, Pangeran. Dia itu orang miskin, kasta bawah. Gak mungkin dia jodoh kamu, Pangeran. Aku jadi bingung siapa jodohku yang asli. Kalau gitu, kalian berdua harus ikut turnamen Mobile Legend yang aku adakan. Yang menang berarti jodohku yang asli. Pasti aku menang. Aku yakin Livia pasti bohong soal ciri jodohnya. Wah, kalau gini aku harus latihan Mobile Legend biar lebih GG. Wanda, temenin aku mabar yuk. Aku lagi males main, Ren. Abisnya susah cari teman yang cocok buat mabar. Kalau main solo suka dapet tim yang cupu. Capek banget. Ih, gak usah khawatir. Sekarang tuh udah ada Titi Chat. Jadi ini tuh aplikasi buat nyari teman mabar. Tipe roomnya juga banyak di sini. Tinggal masuk aja, sistem akan bantu cari teman mabar yang cocok dan pro pastinya. Yuk, yang mau mabar sama aku bisa cek bio ya. Wah, asik banget. Kalau gitu gue langsung download deh aplikasinya. Hei culun, mendingan lo gak usah ikut turnamen deh. Jodoh pangeran itu udah pasti gue. Gue kan anak konglomerat, sedangkan lo apa? Iya, Ren, lo kan kasta bawah, nggak cocok sama pangeran. Ups, Kamu pengen banget sih jadi jodoh pangeran sampai malsuin ciri jodoh gitu. nyi 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 nyi. Baik semuanya, silahkan bersiap ya. Turnamen sebentar lagi akan dimulai. Siap-siap kalah lo. Udah suren aja cupu. Kita lihat aja nanti. Turnamen akan dimulai dalam 3, 2, 1. Hah? Ini nggak salah kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99%, mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%. Ada apa? Ciah, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu, sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue nggak level debat sama lo karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Ah, Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen. Aku salah apa? Anak, sini. Au,
sakit. Kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin, anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama, anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen? Yakin lo gak takut sama gua? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku.